Mungkin orang underestimate aku karena aku nggak makeup, nggak apa-apa, and I'll show you now. Pemenangnya adalah... Hai guys, jadi hari ini aku sama Kristi. Mohon maaf sekali, kalian tidak berhasil untuk masuk top 10 beauty star. Aku akan mengumumkan main challenge 2 yang udah aku kasih tadi. Kalian masih ingat gak tadi hadiahnya apa? Sampai sekarang aku belum ngomongkan health card-nya itu apa. Oke. Sebelum aku umumin, aku mau nambahin lagi nih. Ternyata bukan cuma health card. Tapi kalian juga akan mendapatkan manicure di Sheraton Hotel. Jadi nggak usah lama-lama ya, aku akan mengumumkan pemenangnya. Pemenangnya adalah Pas udah ngerjain main challenge-nya, aku udah kayak ya udahlah aku kerjain aja semaksimal yang aku bisa. Dan ternyata puji Tuhan aku menang di main challenge-nya gitu. Jadi aku kayak dapat semangat baru lagi nih buat mencoba hal-hal baru yang mungkin aku anggap tuh susah, tapi ternyata aku tuh bisa buat ngelakuinnya ternyata. Sudah siap untuk pagi hari ini? Kita sambut Ya tadi seru banget, kita dapat workshop dari Kak Sheila Shiva. Sheila Sigado. Dan dia itu salah satu content creator yang memang udah lama banget. Aku yang memang baru kayak sebulan belakangan ini ngonten, bener-bener belajar banyak banget sih kayak how to handle hate comments, kayak gimana cara kalian maintain, gimana cara kita curi-curi waktu untuk bikin konten. Dan ternyata behind the story gitu, behind story of kayak all the journey itu ternyata menarik banget sih. Jadi hari ini aku mau menceritakan soal self branding. Nah, jadi tuh self branding itu tuh gimana kita pengen dilihat orang baik di dunia nyata maupun di sosial media. Kan tadi ngebahas soal ada head comment, personal branding. Aku tuh sampai nyatet di workshopnya Kak Asila, soalnya dia tuh kayak banyak banget materi yang bisa aku pakai. Nah, kenapa sih self branding itu penting gitu kan? Self branding itu penting biar supaya kita tuh nggak kelihatan kayak sama gitu loh sama orang lain. Jadi kita bisa nunjukin keunikannya kita gitu. Sama seperti temanya Beauty Star kan, celebrating your unique beauty. Aduh, aku brandingnya apa ya selama ini ya? Apa aku kayak nggak jelas gitu kalau misalnya aku tuh kayak ini. Pastinya nih kalau misalnya kita punya self branding yang kuat juga, itu udah otomatis rasa percaya diri tuh kalau menurut aku tuh muncul. Apa yang kakak lakukan biar coping dengan biar kita ini bisa jadi still gitu, tidak goyah. Gua bodo amat, lu gua. Itu normal banget sih kalau menurutku. Jadi ya udah lo ngatain gue terserah, tapi gue punya value yang lo nggak punya. Yang mau aku pertanyakan adalah dari ketiga platform yang kakak jalani, mulai dari YouTube, Instagram, TikTok, apakah ada perbedaan dan karakter netizennya itu sendiri? Kalau untuk karakter netizen pasti beda banget, karena kalau menurutku TikTok tuh luas banget. Kalau yang di TikTok pastinya ya udah aku balas dengan yang tadi yang seneng-seneng aja gitu. Kalau yang lain, yang dua lain, biasanya tuh mereka udah paham nih si konteks kontennya tuh seperti apa. Jadi bukan yang kayak seluas TikTok. Konten beauty kan sebenarnya ada banyak gitu ya, apapun konten sih sebenarnya. Dan cara penyampaiannya itu juga ada banyak, jadi bisa dicoba tuh satu persatu gitu kan. Menurut saran dari Kak Sheila tadi bahwa kita berjalan aja dulu. So itu menurut aku berguna banget.
begitu aku akhirnya mencoba untuk ya udah deh coba ngasih unjuk diri aku yang kalau aku udah deket sama orang gitu. Nah malah dari situ sih netizen tuh jadi kayak lebih suka gitu, dan juga aku jadi nggak malu gitu kalau misalnya orang nonton video aku nggak malu. Nah abis itu aku pengen kalian tulis impian kalian. Yang bikin sedih itu apa ya? Pas inget aja gitu, gue tulang punggung keluarga, terus capek gue nangis ya. Gue tulang punggung keluarga saat gue belum bisa bahagiain bokap gue ya, bapak gue. Beliau udah duluan dipanggil sama Allah Subhanahu Wa Taala, jadi kayak sedih aja. Jadi yang gue tulis tuh kayak pengen ngebahagiain emak, ya kan. Pengen nulis ada bapaknya ya kan, orang tua, cuman karena berhubung udah gak ada bapak ya itu sih yang bikin. Ini tuh penting banget dilakuin biar supaya kita tuh tetap inget sama impian kita dan juga tujuan kita gitu loh. Jadi biar supaya kita nggak gampang nyerah dan nggak gampang untuk kayak ya udahlah gue kayaknya nggak bisa deh nih gitu. Nah hal-hal yang kayak gitu tuh. Aku tuh nggak nyangka di workshopnya Kak Ashila tangis aku pecah karena itu ada kayak disuruh peluk roommate aku, dan aku terharu banget sama Carla karena aku punya bond yang kuat juga sih sama Carla. Meditasi tuh penting banget biar supaya juga diri kitanya sendiri juga jadi lebih tenang, terus udah gitu jadi lebih kayak lebih inget ke usaha-usaha kita yang udah kita jalanin, sama lebih menghargai apapun sih. Thanks to Kak Ashila, jadi kita kayak bisa ngerti kayak dreams aku tuh apa aja. Dan tadi juga sempet terharu kan teman-teman, aku juga terharu kayak nangis gitu. Rasanya bener-bener campur aduk banget. Terus kita disuruh pelukan sama roommate kita, sama sebelah aku si Eve. Kita banyak belajar satu sama lain, dan menurut aku di sini Eve itu kayak temen aku. Jadi aku ngerasa dia tuh bukan kontestan yang saingan aku gitu loh. Dia banyak banget bantuin aku. Jadi aku ngerasa kayak udah deket banget sama dia. Jadi waktu pelukan itu aku bener-bener nangis dan say thank you gitu sama dia. Pokoknya tetap kejar impianmu, apapun itu selagi nggak merugikan orang lain. Dan tetap jadi diri sendiri juga. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Kak Nadia Michaela. Hello, cantik sekali, gorgeous. Pada saat workshop, aku nge-share lebih ke tips and trick gimana cara mereka bisa bawain live streaming supaya mereka menarik dan bisa tetap engaging juga ke para viewers. Capability ini lebih masuk ke pengetahuan tentang produk, ke pengetahuan tentang skincare atau pengetahuan tentang makeup. Jadi misalnya aku tahu nih kalau di awal-awal kemarin harusnya udah dapat kayak semacam sesi product knowledge gitu ya. Kalau kita mau ngomongin suatu produk ya udah pasti kita harus kenal lah ya sama produknya gitu. Jadi yang dilihat capability adalah dari situ. Untuk workshop kedua sama Kak Nadia dari L'Oreal itu diajarin gimana live streamingnya baik, yang benar. Dan aku tuh bener-bener senang banget karena tuh aku udah lama nggak live stream sama sekali. Dan kebetulan aku tuh kayak baru banget nih di dunia live stream. Aku tuh nggak ngerti apa-apa dan tadi tuh jujur banyak banget belajar ilmu gitu. Aku suka banget sih. Workshop kedua kita dapat langsung dari L'Oreal Paris. Dan it's very good karena kita diajarin tentang live streaming step by stepnya, gimana cara kita engage orang untuk nonton. And guess what? Kayaknya aku lebih cocok ke live streamer. Aku sih sebenarnya nggak expect mereka bakalan seantusias itu. Ternyata
mereka tuh benar-benar antusias banget untuk ngedengerin dan ngedapetin tips and trick ini. Mereka kayak benar-benar haus ilmu banget karena aku lihat mereka benar-benar perhatiin dan banyak banget nanya dan bahkan sampai nyatet juga. Jadi aku sebagai yang deliver sharing sessionnya happy banget sih. Pakai filter di TikTok sebenarnya boleh nggak sih yang supaya filternya kelihatan mungkin lebih mulus gitu ya? Sebenarnya sih sah-sah aja. Yang penting kan kita pede, bener kan? Asalkan filternya nggak terlalu over. Karena kadang kalau filternya udah terlalu over nih, warna makeupnya jadi nggak sesuai lagi. Shade-nya jadi berubah. Oh ya, untuk tadi tuh ada workshop juga sama L'Oreal yang sama Kak Nadia. Itu tuh soal lika-liku live streaming, dunia live streaming yang TikTok. Nah itu sih jujur aku juga masih baru dalam dunia live streaming. Aku itu baru coba live streaming tuh sekali-sekali doang kayak buat akun personal. Aku tuh belum pernah yang kayak sama brand. Biasa sih aku nonton kayak live itu kan suka ada yang kayak keranjang kuning segala macem. Kita tuh dibahas semua, kayak misalnya tuh kita perlu apa aja untuk live streaming gitu sih. Selanjutnya pas workshopnya Kak Nadia dari L'Oreal juga itu bener-bener pengalaman pertama buat aku. Kenapa? Soalnya workshopnya itu tentang live stream. Menarik karena dijelasinnya detail banget, apalagi soal sales product. Dan gak cuma sales product loh, dijelasinnya tuh lebih ke appearance, terus abis itu soal brandingnya sendiri. Kayak kalau misalkan kita pakai brand ini tuh bajunya harus gimana, backdropnya, susun produknya tuh harus serapi apa supaya menarik gitu. Jadi menurut aku ini pengalamannya tuh lumayan berharga dan sangat-sangat bermanfaat buat aku pribadi ilmunya. Kalau buat para content creator ini sih menurut aku penting juga ya untuk mereka live supaya mereka bisa membangun relationship yang kuat sama followers mereka gitu. Jadi supaya followersnya juga lebih kenal sama mereka pribadinya seperti apa. Menurut aku itu akan muncul banget pada saat mereka live. Jadi sering-sering live supaya relationship sama followersnya jadi lebih kuat juga. Ini main challenge ya teman-teman yang berarti akan harus dilakukan langsung saat ini juga. Main challenge kalian adalah live streaming. Jadi kalian akan dibagi ke 3 kelompok. Tadi ada main challenge dan itu seru banget karena kita harus live stream tapi waktu kita cuma 20 menit. Aku kebagian 5 orang, tim kita ada 5 orang dan semuanya seru banget. Siapa yang menang duluan? Siapa yang masuk duluan? Allah malaikat dua bika mantu. Iya, coba dulu. Dan nanti bakal dikasih aba-aba, jadi kalian mau di kamar, mau di luar sini, mau di kolam berenang, mau di mana itu serah kalian. Nanti akan ada aba-juga akan nemenin untuk ngasih aba-aba kayak oke mulai gitu. Jadi itu akan waktu startnya dari situ. Hari ini dapat mini challenge untuk live, kita ditantang untuk live gitu kan, untuk review sebuah produk gitu dari Garnier. Dan kebetulan aku udah biasa ya ngomong di depan kamera sendiri, jadi ya lancar-lancar aja. Tapi kalau misalnya untuk live sebenarnya nggak ada bedanya sih sama ngomong sama kamera gitu. Jadi mungkin lebih ke kita tuh real time gitu lah, engaging sama audiens. Waktu main challenge seru banget sih. Padahal kan kayak gembradak gitu ya. Pada tahu nggak gembradak kayak buru-buru gitu. Tapi kayak seru soalnya kayak teman-teman juga jadi satu, kita saling nolong. Pas dia konten, kita sini happy-happy kan. Kita dapat L'Oreal Paris untuk di-review selama stream di TikTok. It was hectic, bener-bener kepala kita pusing banget karena harus setup tempat. Aku sampai lari ke sana ke sini untuk mencari handphone, untuk mencari materi, untuk dapetin serum, dan itu bener-bener challenging banget. Jadi grup kita tuh kebagian Garnier dan kita tuh seneng banget karena memang beberapa orang di grup kita tuh expert banget di skincare, jadinya lebih mudah lah gitu diartikulasikan. Terus abis itu kita di main challenge untuk live stream beneran gitu. Jadi abis udah share ilmunya nih kita disuruh langsung live stream. Udah gitu nggak cuma sendiri, kita berlima. Jadi dibagi kelompok gitu. Lo kena produknya. Ini 6 apa 8 nih? Tadi kakak bilangnya powder juga. Itu berapa? Ini baru 6. Di situ kita kebingungan soalnya
live streamnya itu sistemnya kayak ganti-gantian. Yang terakhir ditutup sama kejadian Richard Leo, dia ngetes powder foundationnya Maybelline tapi disiram. 1, 2. Tungguin ya. Bodoh. Maaf ya, kodamku keluar sayang. Aku mau itu udah ya, kita mulai ya. Mau lu. Oh my god. Tuh, langsung aja kali ya. Ya jujur sih ya, kita nggak nyangka ya. Benar, nggak nyangka kita kayak, sama sekali. wow gitu loh, ternyata yang menang ini gitu. Kok bisa gitu ya kan? Ketebak nggak kira-kira? Tebak nggak ya? Tebak nggak ya? Oke, kita langsung ngumumin ya. 1, 2, 3. Jargasem! Boleh dong kok maju ke depan. Maju ke depan. Congratulations. Oke, gimana perasaannya? Nggak expect sih, karena yang lain bagus-bagus semua. Mau nanya dong, kok bisa ada kayak Jarga nih kayak gini gitu, kok bisa? Jadi pas live tuh kamu tuh kok bisa lancar banget gitu loh, bisa gitu. Gimana tuh ceritanya tuh, kok bisa kayak gitu? Ya kayak fake it aja sih. Fake it till you make it, baik. Keren banget sih Jarga ini, emang hebat banget. Congratulations sekali lagi. Seneng gak? Seneng gak? Seneng kan? Ini seneng kan? Kamu mau cepet-cepet duduk kan? Oh pengen cepet-cepet duduk kan? Cepet-cepet duduk kan? Ya silahkan. Iya, ada salah satu kontestan yang ternyata melanggar house rules. Terus kerekam. Ya kok bisa sih, cuman itu kayak gue kayak agak-agak kecewa banget aja. Ini sampai merinding nih gue kayak ngomongnya, gue kayak terus gue kayak iya, kayak sedih aja sih. Mungkin tadi ada ya CCTV-nya ya? Udah di situ. Coba dulu di play. Sorry ya, gue ngomongnya sampai karena gue udah kecewa banget sih sebenarnya. Iya, ini biar fair-fairan aja sih semuanya lihat. Jadi kok nggak ada sinyal? Tolongin dong. Kamu bikin 81 tahun ya? Nah, sebenarnya dia pengen nulis 81. Kan mendoakan ya, biar umurnya lebih dari Iya. Dengan umur kekinian kan, 81. Salah. Wow. 1, 2, 3. Happy birthday Christy. Jadi ini adalah video yang dibikin oleh teman-temannya Christy karena mereka kan nggak bisa datang ke sini ya. Jadi kita minta dia kirim video. Oh ya, yang kemarin tuh juga unpredictable sih menurut aku, karena aku sama sekali nggak tahu kalau misalnya manicure-nya itu di hari yang kemarin. Aku pikir mungkin besok atau bahkan sesudah acara gitu. Jadi aku benar-benar nggak preparation sama sekali. Aku menyebutnya berkah ulang tahun kali ya. Terus akhirnya aku bisa ketemu JH dan dia anaknya fun banget. Halo. Aku Kristi. Aku JH. Jadi aku help card kamu. Oh my god, seneng banget. Congrats ya pertama. Udah masuk 15 besar, terus main challenge tuh main challenge ya? Mini challenge. Mini challenge, oke. Sekarang kita mau manicure. Dia baik banget, dia ramah, dan dia nggak pelit ilmu. Aku nanya banyak hal tentang dia, khususnya gimana caranya untuk bisa, dia kan followersnya udah banyak nih, udah 1 M gitu. Jadi aku kayak nanya-nanya gimana sih caranya supaya bisa
konsisten, gimana caranya supaya bisa masuk FYP, gimana caranya supaya video kita viral gitu. Dan bahkan kemarin tuh aku sempat kreatif blog ya buat ngelakuin mini challenge, dan akhirnya dia bisa ngasih aku ide, bikin kayak gini aja. Dan itu aku sangat merasa bersyukur sih, karena sebelumnya tuh aku benar-benar nggak tahu nih aku mau ngapain gitu. Dan dia ngasih aku saran, jadi sesuai namanya dia benar-benar kayak helping card sih buat aku. Hai semuanya. Masih pada semangat kan? Coba sekali lagi, masih semangat kan? Itu yang gue suka. Nah, sebelum aku mulai pengumumannya, aku mau menyampaikan betapa bangganya aku sama kalian, teman-teman di sini, karena kalian sudah bisa menunjukkan bahwa kalian benar adalah the beauty stars. Nah, tapi dengan berat hati aku harus mengumumkan akan hanya ada 10 orang yang menayangkan kontennya di atas panggung. Aku pede. Aku cuma berusaha ngelakuin yang terbaik aja yang bisa aku lakuin. Gue taruh effort gue masih taruh karakter gue.